Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Novelia Iksan, NIM 2033241 dari Prodi Pendidikan Tari. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah kinesiologi tari tentang bidang gerak, persendian, dan titik keseimbangan. Yang pertama yaitu tentang bidang gerak. Pengertian bidang gerak. Bidang anatomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Yang kedua masuk ke dalam pembagian macam-macam bidang gerak. Di sini ada 3 bidang gerak. Yang pertama ada bidang sagital, yaitu bidang vertikal yang melewati badan dari depan ke belakang, sehingga membagi badan menjadi bagian-bagian kiri dan kanan. Yang kedua ada bidang frontal, yaitu bidang vertikal yang melewati badan, sehingga menjadi bagian anterior atau depan dan posterior atau belakang. Yang terakhir ada bidang transversal, yaitu bidang yang melewati badan sehingga membagi badan menjadi bagian superior atau atas dan interior atau bawah. Di sini saya sudah menyiapkan 2 contoh foto. Baiklah, contoh foto yang pertama terlihat pada gambar, pada foto ada 3 bidang gerak. Yang pertama, gerak tari pada bidang transversal, yaitu terdapat pronasi pada lengan bawah kanan dan kiri yang mendekati median. Yang kedua, gerak pada bidang sagital, yaitu terdapat fleksi pada lutut kanan dan lutut kiri. Yang ketiga, gerak pada bidang frontal, yaitu terdapat aduksi pada bagian badan bergerak ke arah garis tengah badan. Untuk contoh foto yang kedua, terlihat pada foto ada 3 bidang juga. Yang pertama, gerak pada bidang frontal, yaitu terdapat abduksi, terlihat pada kedua lengan penari direntangkan ke samping badan menjauhi median. Yang kedua, gerak pada bidang sagital, yaitu terdapat fleksi pada jari tangan dan untuk bagian kepala serta lengan tangan kanan dan kiri terjadi hiperekstensi, yaitu memperbesar sudut melebihi ekstensi. Yang terakhir yaitu gerak pada bidang transversal, yaitu terdapat rotasi pada kepala. Masuk ke materi kedua yaitu tentang persendian. Pengertian persendian. Antrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi. Sendi adalah pertemuan antara satu tulang dengan tulang yang lainnya atau hubungan antar tulang-tulang. Yang kedua, pembagian persendian. Bisa disebut juga dengan pengelompokan sendi. Di sini saya sudah menyiapkan satu foto untuk menjelaskan tentang pembagian sendi atau pengelompokan sendi. Yang pertama, pada foto tersebut terdapat sendi engsel, yaitu flexio, suatu gerakan pada persendian yang memperkecil sudut pada sendi siku lengan kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, ruas jari tangan kanan dan tangan kiri, serta lutut kiri dan kanan. Yang kedua, terdapat sendi putar, yaitu rotasi atau perputaran, gerakan sekeliling sumbu panjang suatu bagian dari tubuh. Rotasi lateral yaitu menjauhi median pada sendi putar di leher, yaitu kepala berputar ke kanan menjauhi median, serta pada pergelangan kaki kanan berputar ke kanan ke arah luar menjauhi median. Yang ketiga ada sendi pelana, terlihat pada ibu jari yang memegang sesuatu. Yang keempat yaitu sendi peluru, yaitu gerakan sekeliling sumbu panjang suatu bagian dari tubuh untuk gerakan rotasi ke dalam disebut dengan endorotasi atau pronasi. Sedangkan gerakan rotasi keluar disebut dengan eksorotasi atau supinasi. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang titik berat badan atau titik keseimbangan. Pengertian titik keseimbangan. Titik berat badan adalah titik yang menentukan bagaimana keseimbangan badan seseorang. Artinya, letak atau posisi titik berat badan akan menentukan bagaimana keseimbangan badan seseorang.
Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan atau keseimbangan. Pada materi yang terakhir ini, saya juga sudah menyiapkan 2 foto untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pada foto tersebut. Terlihat pada foto yang pertama, tinggi letak titik berat badan. Untuk foto yang pertama, titik berat badan lebih tinggi, maka semakin tidak stabil keseimbangan dan semakin sulit menjaga keseimbangan. Untuk foto yang kedua, titik berat badan lebih rendah, maka keseimbangan akan semakin stabil. Yang kedua yaitu faktor luas tapak penumpu. Sebelumnya saya menjelaskan dulu pengertian luas tapak penumpu, yaitu bagian badan bersentuhan dengan permukaan dasar penumpu dan daerah yang berada di antaranya. Untuk foto yang pertama, penyangga pada kaki bagian depan yaitu jinjit, sehingga ujung kaki luasnya kecil sekali, atau luas tapak penumpu menjadi lebih kecil dan semakin sulit menjaga keseimbangan badan. Untuk foto yang kedua, kaki berbentuk silang. Untuk kaki kiri berada di depan dan kaki kanan berada di belakang kaki kiri, sehingga membuat semakin luas tapak penumpu dan semakin stabil keseimbangan badan. Untuk yang ketiga yaitu faktor letak garis berat. Sebuah objek akan tetap berada dalam keseimbangan apabila selama garis berat badan jatuh di dalam dasar penumpu. Untuk foto yang pertama, gaya yang dilawan hanya gaya gravitasi, maka semakin dekat garis berat pada pusat dasar penumpu dan makin stabil keseimbangan. Untuk foto yang kedua yaitu garis berat dekat dengan tepi dasar penumpu, maka semakin tidak stabil keseimbangan. Sekian presentasi dari makalah tugas ujian akhir semester kinesiologi tari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.